belas asih Rasulullah untuk penduduk Taif. Dalam sejarah Islam, kawasan Taif banyak meninggalkan kenangan pahit, bahkan bagi diri mulia Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum menginjakkan kakinya di lembah subur dekat pegunungan Asir itu, beliau merasakan duka mendalam lantaran ditinggal wafat dua penyokongnya, sang paman Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah. Orang-orang musyrik Quraisy merasa kian kuat karena kini para pelindung Muhammad SAW itu telah tiada. Maka sudah seperti tanah berduri bagi Rasulullah. Kaum kafir makin berani merundung dan bahkan menganiaya para pengikut risalah tauhid. Di tanah kelahirannya itu, Nabi SAW merasa seperti orang asing. Suatu kali beliau pulang ke rumah dalam keadaan sekujur tubuhnya penuh lumuran tanah kotor. Seseorang telah melempari Rasulullah SAW dengan bertubi-tubi. Fatimah Az-Zahra yang menyaksikan ayahnya dalam keadaan demikian berlinang air mata. Putri Rasul SAW itu pun membersihkan kotoran dari tubuh sang ayah. Dengan sabar, Nabi SAW menghibur hatinya. Jangan menangis anakku, Tuhan akan melindungi ayahmu. Ujian yang datang dari kaum kafir terus berlangsung. Maka dari itu Rasulullah mulai berupaya menyebarkan dakwah ke daerah lain. Dengan ditemani Zaid bin Harithah, beliau memutuskan pergi ke Taif. Kota itu terletak sekitar 80 km arah selatan Mekah. Di sana Rasulullah bermaksud mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Bani Thaqif, suku setempat yang paling dominan. Taif waktu itu dipandang sebagai zona damai dengan penduduknya yang cenderung terbuka. Harapan beliau, terbukalah wilayah dakwah baru yang damai tanpa kekerasan. Namun misi Rasulullah ternyata tidak berhasil. Penguasa Bani Thaqif menolak kedatangan beliau. Kabilah itu dipimpin 3 orang bersaudara. Seharusnya secara etika mereka menerima Rasulullah dengan baik, selayaknya tuan rumah menghargai tamunya. Namun mereka dengan terus terang mengatakan tidak senang dengan Rasulullah dan kaum muslimin yang saat itu jumlahnya masih belum seberapa. Bahkan salah satu dari mereka menghina beliau. Apakah Tuhan tidak menemukan orang selain dirimu untuk menjadi utusannya? Menyadari upayanya tidak berhasil, Rasulullah SAW kemudian meninggalkan ruangan itu. Namun di jalan, penduduk Taif seperti bersiap-siap menyerang beliau. Rupanya mereka ingin Rasulullah pulang tidak dalam keadaan selamat. Perlakuan mereka begitu kasar. Kata-kata kotor keluar dari lisan puluhan warga Taif. Segerombolan orang bahkan melempari Nabi SAW dengan batu dan tanah. Rasulullah pun terluka cukup parah. Dengan sisa kekuatan yang ada, beliau tetap melangkahkan kaki menuju Mekah. Langkah kaki beliau tertatih-tatih, menahan setiap serangan membabi buta yang datang dari masyarakat Taif. Sampai di perbatasan kota, amuk mereka mulai mereda. Rasulullah dan pendampingnya begitu lelah. Dengan tubuh penuh luka, terutama pada kaki, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sementara di langit para malaikat menyaksikan pemandangan memilukan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka agar menemui Rasulullah. Merasa situasi cukup aman, Rasulullah SAW pun menghentikan langkahnya. Beliau menambatkan untanya, menundukkan wajahnya. Ada perasaan haru di dalam dadanya. Kemudian Rasulullah memanjatkan doa, Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku,
atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Aku berlindung dari kemurkaanmu. Kepada engkaulah aku adukan halku sehingga engkau ridho kepadaku, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendakmu. Sesaat kemudian malaikat Jibril turun dan menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang penduduk Taif. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Para malaikat penjaga gunung yang mengiringi Jibril lantas menyahut, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu itu kepadamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rohmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan dan menjatuhkan gunung Akhsyabin ini ke atas mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, dalam kondisi yang amat memilukan itu, Nabi SAW dengan lembut berkata kepada mereka, walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Tak hanya itu, Rasulullah kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, tidak ada dendam terbesit sedikit pun dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap bersabar dalam situasi yang sangat sulit, meskipun sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menimpakan kesulitan yang sama bagi mereka yang memusuhinya. Malahan dari lisan mulianya terucap kata-kata doa yang indah. Sallallahu alaihi Muhammad.